Oke guys, jadi seperti biasa, ini saya ngisi 20 karung ya, atau sekitar 1 ton. Cuma untuk sekarang itu materialnya berubah, semoga aja masih seperti biasa isinya, karena yang kemarin-kemarin itu cukup lumayan ya. Ini akan saya kasih boraks dulu, kita lebur sekarang. Oke, setelah ini saya akan tambahkan boraks untuk pelumas. Fungsi boraks itu untuk pelumas agar dapat menyatukan emas. Untuk takarannya kita 1:1 ya, atau bisa 2:1 ya. Lebih banyak boraks itu lebih cepat, cuma agak sedikit lama ya. Kalau misalkan terlalu sedikit boraksnya, biasanya itu abu karbon akan berterbangan ya. Saya merekomendasikan agak sedikit lebih banyak boraks agar emas atau abu karbon itu tidak berterbangan. Oke, kita aduk seperti ini. Ini sebetulnya kurang ya, kurang banyak boraksnya, tapi tidak apa-apa lah. Setelah ini kita kasih air ya. Tujuannya untuk mengurangi abu karbon yang terbang karena ditiup oksigen dan api. Itu kan cukup kencang. Kalau misalkan kita tidak menaburi air di permukaan abu ini, itu biasanya suka berterbangan ya. Suka terhempas karena memang sangat ringan dan kecil-kecil sekali abu karbon ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa juga menggunakan bensin atau solar ya. Tidak apa-apa, cuma enakan pakai air aja. Nah, biasa saya menembak dengan oksigen ya. Nah, yang atas ini untuk mengatur angin dan yang bawah ini untuk mengatur LPG ya. Kita hidupkan dulu yang LPG guys. Nah, kita putar ke atas untuk menghidupkan LPG. Nah, setelah itu kita hidupkan, lalu kita atur angin ya. Sekiranya sudah pas, kita kecilkan untuk LPG. Untuk mengecilkan LPG kita putar ke bawah ya, putar ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan dalam posisi seperti ini, kalau misalkan abu kita tidak kasih air, itu akan terhempas ya, terbawa oleh angin. Makanya penting sekali ya buat teman-teman yang baru belajar, peleburan itu harus dikasih air. Kita kasih api sedang saja. Kalau misalkan udah meleleh ya, si boraksnya itu sudah meleleh semuanya, baru kita kasih api yang kencang. Jadi untuk mempercepat ya. Kalau misalkan meskipun dikasih air, kalau dilangsungkan dengan api kencang atau angin kencang, itu akan tetap ya berhamburan untuk boraks dan abunya. Hanya kita harus pelan-pelan saja. Nah, sekarang sudah mulai cukup meleleh ya. Ini saya sudah pakai api kencang. Nah, teman-teman yang baru belajar untuk video pengobatan atau apa, kalian bisa scroll ke bawah ya. Dari tahapan pengobatan sampai bisa menjadi emas dan sampai dijual itu ada video saya. Dari material saya masuk ke lubang itu banyak ya. Kalian bisa scroll, dan yang belum gabung kalian subscribe ya untuk menambah pengetahuan tentang dunia peremasan. Tentunya dari batu sampai menjadi emas, dari pencarian urat emas sampai menjadi emas, itu ada saya videonya, tinggal scroll di bawah. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Jadi saya tidak spill untuk proses peleburan sampai detail, itu agak lama ya karena saya sendirian dan susah
Nah, ini dia hasil akhirnya. Nah, ini adalah fungsi borak sih guys. Jadi borak itu bisa tahan panas. Cuma bisa meleleh tapi ntar akan keras. Nah, seperti ini. Jadi kita harus dicapit ya. Harus pakai pecapit untuk mengambil emasnya. Ini kowi, saya pakai kowi yang kecil karena ya untuk peleburan skala 10 karung itu cukup. 10 karung 20 karung dengan kowi seperti ini. Nah, kita celupkan untuk emasnya ke air agar bisa dipegang guys. Selanjutnya kita harus menggepengkan atau kita harus pek-prek ya, kalau bahasa kami itu di pek-prek. Nah, seperti ini guys, ini taksiran saya sekitar 3 gram kurang lah, 3 gram lebih dan 3 gram kurang lebihnya 3 gram ya. Oke, dari tujuan untuk kita pek-pek seperti ini atau dipalu agar si emasnya itu tipis. Jadi untuk proses kadar timbang airnya itu bagus guys, semakin tipis itu semakin bagus. Soalnya teman saya pernah ya, itu kurang tipis, kadarnya itu kurang, terus di pek-pek lagi, lebih tipiskan lagi, itu naik kadarnya 2 atau 3, bisa naik seperti itu. Oke, jadi ini spill hasil akhirnya dari 20 karung saya ya, dengan sistem rendam, dengan sistem basah, dan ini hasilnya setelah per bulan setelah di pek-pek seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.